Pandemi COVID-19 membuat industri bioskop merana. Sejak Maret 2020, praktis tempat hiburan ditutup, penjualan tiket terhenti, nafas pengelola pun kembang kempis. Konsumen penikmat film yang terpaksa di rumah saja beralih ke layanan media aliran video alias video streaming. Layanan Netflix, iFlix, Hook, View, dan penyedia video lainnya membuat industri bioskop kian terpuruk. Pandemi Corona memaksa semua pebisnis putar otak berinovasi. Menurut data Gabungan Pengelola Bioskop Indonesia, hingga Mei 2019 ada 1.861 layar bioskop. Bisnis bioskop sempat moncer. Tahun 2020 ada yang berencana membuka hingga 100 layar. Pandemik membuat rencana layu di tengah jalan. Bioskop kita ada 68 bioskop, ada 397 layar, tidak berkurang. Kalau dari karyawan, kalau yang di head office kita sampai saat ini belum ada PHK, baik itu karyawan kontrak maupun karyawan yang permanen. Kalau di bioskop, memang karena kondisinya bioskop tutup, tidak ada operasional gitu ya. Karyawan, kebanyakan memang karyawan yang bekerja di bioskop itu adalah daily worker, part-time daily worker. Jadi ya kondisinya tutup, jadi mereka tidak bisa bekerja, tapi begitu kita nanti buka, reopening lagi, mereka akan kita pekerjakan kembali. Kita kan belum tahu nih keputusan bioskop dan produser seperti apa ke depannya, apakah tiket dinaikkan atau gimana, itu masih dibicarakan karena pasti kan semuanya ini hal baru ya, namanya new normal, pasti trial and error gitu. Apakah harganya tetap tapi ada yang dikurangin, juga belum tahu. Apakah dengan harga yang tetap tapi jam tayang show-nya di bioskop jadi ditambah, itu sih. Tapi pasti mereka akan menemukan cara yang terbaik sih untuk yang tetap saling menguntungkan. Bagaimana pengusaha bioskop mencari peluang di saat pandemik? Kembali ke pengalaman menonton film di era tahun 60 sampai 70-an. Ya, kini ada yang menyediakan layanan nonton film di dalam mobil alias drive-in cinema. Layanan ini yang sempat dinikmati generasi kakek nenek atau orang tua kita itu, marak di sejumlah negara. Di Indonesia, drive-in cinema yang bisa kamu coba di Distrik 1 Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, meski sama-sama menikmati tontonan dari dalam mobil, namun pihak penyelenggara lebih suka menyebut fasilitas hiburan baru ini dengan drive-thru dine-in. Dari sisi para sinias atau pembuat film, pandemik ini membuat mereka saling bahu-membahu untuk mengawal industri perfilman agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Wacana membuka kembali bioskop dengan kapasitas maksimal 50% dari jumlah kursi tersedia pasti memangkas potensi pendapatan. Kalau kapasitas berkurang itu pasti, karena kan ini juga merupakan suatu regulasi dari pemerintah, karena maksimal kapasitas di dalam ruang teater itu maksimalnya 50%. Dan jam tayang pun juga akan menyesuaikan dengan jam tayang operasional jam operasional mall. Bagi customer juga yang datang ke bioskop juga wajib pakai masker, diukur suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya 37,5 ke atas ya tidak akan bisa masuk. Kami juga himbau sih bagi teman-teman penggemar film yang mau nonton ke bioskop, kalau kondisinya tidak fit atau kurang fit, tidak usah dululah datang ke bioskop untuk nonton ke bioskop. Bioskop ini nggak kemana-mana, tetap akan ada di situ juga gitu loh. Dan resikonya memang produser harus melonggarkan atau menambah biaya produksi pastinya, karena ada protokol di situ. Misalnya kalau harus tes swab atau PCR itu kan biaya. Kemudian bagaimana protokol penjemputan kru dan aktor, apakah satu mobil yang biasanya bisa untuk 8 orang, misalnya satu kru harus dikurangi setengahnya. Itu kan berarti artinya ketersediaan mobil produksi, mobil syuting harus bertambah, dan itu pasti kan cost. Meski banyak yang beralih ke layanan aliran video, penjualan film lewat platform digital belum mampu memberikan kontribusi yang memadai. Biaya yang dikeluarkan rumah produksi belum bisa tertutupi. Pendapatan rumah produksi dari bioskop masih jauh lebih besar dalam industri ini. Pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya, dari cara manusia melakukan aktivitas sehari-hari sampai sektor-sektor bisnis mengatur strategi baru untuk bertahan hidup dan meraup cuan.
Cara yang ditempuh beragam, termasuk efisiensi dengan menutup sejumlah layar. Sampai kapan pandemik dibayangi ketidakpastian?